Berat sekali nih ya. Ini pinggang agak... Jadi di kebun pisang. Iya. Hah? Dengan tanah pun ini kan disediain, ada orang sini yang mau ikut membina. Tunggu dulu, apa? Jadi ini di kebun pisang ini tempatnya. Dan sasananya seperti ini. Ya seperti inilah, tapi antusias untuk para atlet-atletnya pun banyak sekali. Coba kita lihat ya kok. Nggak percaya ini tempat latihan kok seperti ini ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Permisi ya. Halo Pak Yon. Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Aduh, lagi latihan. Ini saya diantar Eko nih. Eko, gimana kabarnya? Pak Yon, saya pribadi nggak percaya. Iya. Dari tempat latihan seperti ini lahir atlet-atlet kelas dunia ya, seperti Eko tadi, Triyatno, kemudian Edi Kurniawan, dan saya lihat banyak sekali anak-anak dalam prestasi yang juga mengagumkan. Iya. Nah, saya ingin membawa penonton ini ke sini untuk melihat, kalau mereka nggak percaya bahwa memang tempat latihannya seperti ini ya. Lihat, saya nggak nyangka ini, mudah-mudahan nggak ambruk ini ya. Jadi, udah berapa lama Anda di sini? Dari tahun 2003, Pak. Sasana ini sudah 8 tahun. Tapi sebelum itu masih tempat yang ada yang lama. Lama yang Eko ini ya? Iya, Eko, Triyatno. Tempatnya dulu seperti ini udah lebih baik atau? Kalau dibanding yang dulu, ini saya rasa lebih bagus, lebih lebar. Ini lebih bagus, lebih lebar. Iya, kalau yang dulu agak sempit. Ini kalau ini tempat Ini untuk sit up. Coba boleh lihat siapa bisa peragakan ini? Ya. Ini latihan untuk perut, Pak, kencengin perut. Dan ini bahannya dari apa ini? Dari ikat pinggang. Ikat pinggang yang udah nggak kepake, Pak. Astaga. Terus sepatu ini, kalau sepatu khusus atau gimana? Ini kalau sepatu khusus, Pak. Ini sepatunya? Iya, sepatunya ini. Coba kita lihat sepatu atlet-atletnya ini. Coba, sebentar deh. Namanya siapa? Dani. Sepatumu. Dani, coba kasih lihat sepatu, nggak usah dicopot. Aku mau lihat sepatunya Dani nih. Wah, ini sepatu nih kalau dijual berharga sekali nih. Peninggalan zaman Romawi. Yang satu coba lihat. Ini punya pribadi atau? Ini punya klub, Pak. Jadi anak-anak. Ini punya klub. Punya klub. Dipakai rame-rame. Dipakai rame-rame. Gimana? Jadi siapa yang mau latihan ganti gilir. Gilir. Pak Yon. Ya. Sistem latihan yang Anda terapkan itu apa? Coba bisa cerita ke saya. Sehingga Yang jelas anak-anak di sini kok bisa hebat. Memacu motivasi atlet itu disiplin. Disiplin latihan, jangan putus asa, terus berlatih. Itu aja. Kalau metode latihan kan Anda pernah dilatih pelatih Polandia sama pelatih Cina ya? Iya. Apa yang paling penting yang Anda pelajari dari dua pelatih ini? Yang saya lihat itu kalau pelatih dari Eropa Timur, khususnya dari Polandia, itu yang diterapkan teknik. Teknik, kalau dari pelatih dari Cina itu power, tenaga. Jadi kalau dua teknik sama power digabung, otomatis lebih akurat untuk olahraga. Bisa diperagakan nggak apa yang dimaksud dengan power dan teknik? John, full snatch. Ini yang paling penting menurut Anda? Kekuatan, power. Kekuatan ini, pundak. Jadi apa yang harus diperhatikan dari anak-anak ini? Ya. Pandangan ke depan, pinggang masuk. Ini latihan power. Terus menerus ya? Ya, 3 kali ya. Berat beban berapa ini? 70. Berapa? 70 kilo. Saya tes ya. Berat sekali nih ya. Ini pinggang agak masuk. Terus tadi Anda bilang power penting, kemudian teknik. Iya, teknik. Nah, kalau teknik apa yang diajarkan? Dan teknik snap. Coba teknik. Ini teknik. Coba sambil jelasin tekniknya. Ya, lihat ke depan. Ya, ini teknik. Ya. Ini jenis angkatannya apa? Snap yang di depan ini. Ya. Klasik ya, jongkok. Adik kita ini umurnya berapa? Ini 12 tahun, kelahiran 99. Jadi ini tampaknya tempat walaupun maaf ini ya, jelek ini ya, jangan tersinggung.
jelek ini tapi menjadi tumpuan harapan dari orang-orang di lingkungan sini. Betul, ya. Iya. Sehingga sampai kepala desa ikut menyumbang, orang tua, masyarakat ya. Iya. Karena mereka berharap anak-anaknya bisa menjadi atlet. Iya. Kemudian mengangkat harkat dan martabat orang tua ya. Orang tua. Dan itu saya lihat tadi ada foto apa ini yang dipasang ini? Foto Eko. Ini foto Eko. Eko. Wah, kenapa foto Eko dipasang di sini? Untuk memacu atlet-atlet muda bahwa kalau pengen juara harus latihan seperti Eko. Oh, jadi adik-adiknya Eko termotivasi lah setidaknya ya. Ya, kamu pasti ingin satu hari fotomu yang dipasang di sini ya. Oke, sebelum Anda jelaskan lebih lanjut, ada baiknya kita lihat kisah tentang anak-anak hebat ini supaya penonton juga bisa menilai bagaimana prestasi mereka. Ikuti liputan berikut ini. Tak hanya Eko Yuli Irawan yang berhasil mencetak prestasi dan menjadi atlet angkat besi nasional, anak asuhan Yon Haryono lainnya pun telah menorehkan prestasi. Sekarang Pak Yon tengah mempersiapkan anak asuhnya yang lain dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk menjadikan mereka atlet seperti anak asuhnya dulu. Ini adalah Joni Susanto, salah satu anak asuhan Pak Yon. Saat ini Joni masih duduk di bangku SMP. Joni, yang hanya anak dari seorang buruh bangunan dan buruh cuci ini, ternyata memang memiliki minat yang besar dengan olahraga angkat besi. Juni 2011 lalu, ia berhasil mendapatkan medali perunggu dalam ajang kejurnas angkat besi remaja junior di Jakarta. Joni yang saat itu berat tubuhnya hanya mencapai 41 kg, mengikuti perlombaan kelas 50 kg, dan berhasil mengangkat beban hampir 2 kali lipat dari berat tubuhnya. Selain Joni, Pak Yon pun melihat potensi pada Dara kelahiran 15 September tahun 1990, Septinawati. Pada awalnya, Tina, panggilan akrabnya, bergabung dengan Sasana Metro Lampung ini sejak ia duduk di bangku kelas 6 SD. Dan sejak itulah, Pak Yon mulai melatihnya secara rutin setiap pagi dan sore hari. Hingga pada tahun 2011, Tina berhasil menyabet 3 perunggu dalam kejurnas angkat besi di Jogja. Selain itu, ada juga Rian Ade Chandra, anak kedua dari pasangan Nani dan Sugiono, yang berprofesi sebagai petani dan peternak. Rian yang saat ini berusia 17 tahun awalnya tertarik untuk menggeluti olahraga angkat besi karena termotivasi oleh Eko Yuli Irawan yang mana dulu adalah tetangganya. Melihat kesuksesan yang diperoleh Eko setelah menjadi atlet menumbuhkan semangat Rian untuk mengikuti jejak Eko. Rian mulai dilatih dan dibina oleh Pak Yon sejak ia duduk di kelas 1 SMP dan ia mendapat pelatihan secara intens walau dengan fasilitas seadanya. Namun setelah 3 tahun memperoleh binaan dari Pak Yon, Rian pun mulai unjuk gigi dengan menorehkan prestasi perdananya pada kejurnas di Jogja tahun 2010, menyambet 3 medali perak. Satu hal yang perlu dicatat bahwa Pak Yon menanamkan kedisiplinan kepada anak-anak binaannya. Menurutnya, minimnya dana dan fasilitas bukan menjadi penghalang seseorang untuk berprestasi. Dengan tekad dan usaha yang keras, tiap orang bisa meraih cita-cita, pasti. Ya, itu tadi sepintas ya, kita lihat atau sekilas kita lihat kegiatan dari atlet-atlet yang ada di sini. Nah, saya dengar Joni ya, termasuk salah satu atlet yang sedang dibina, diharapkan punya prestasi bagus ya. Nah, John, boleh sini John. Umurmu berapa sekarang tadi? Umur 14. Umur 14. Dalam usia sekarang ini, menurut Pak Yon, bagaimana kemungkinan Joni dan teman-teman yang lain tentu? Kalau saya lihat si bakat yang potensi yang dimiliki Joni udah standar lah ya. Masalah motivasi juga sudah dapat. Tinggal mungkin dari butuh gizi. Ini kenapa? Saya lihat gizi kurang. Jadi gizi. Untuk naikin berat badan untuk kelas 50 itu nasional kan kelas 50 itu harus naikin berat badan. Jadi butuh paling nggak dikasih biaya makan lah sehari 3 kali. Sekarang ini kalau makannya, kalau boleh tahu makan apa John? Makan telur. Makan telur. Baik, Pak Yon sendiri Pak Yon. Iya. Anda kan pasti mengeluarkan dana nih untuk latihan-latihan. Kalau boleh tahu dananya dari mana sih? Ini ada bantuan dari ini dana pribadi lah kalau ini rehab-rehab
sasana, semen-semen pecah, asbes bocor. Pak Yon sendiri pekerjaannya apa? Saya ada usaha penggilingan padi. Dari sini kurang lebih ada 10 kilo. Jadi uang hasil itu sebagian Pak Yon pakai untuk memelihara tempat ini, untuk apa? Beberapa program latihan begitu ya. Itu dipakai uang dari uang pribadi. Iya. Bukan apa Pak Yon, kalau lihat sepatu dan peralatan ini ya, sedih juga kita ngelihatnya. Baik, ini kita kasih lihat penonton sekali lagi nih ya, bagaimana kondisi peralatan baik sepatu maupun ini namanya barbel ya. Barbel atau besi dari barbel ini sudah seperti ini, lihat. Kondisinya seperti ini, sudah bolong-bolong. Di Pak Yon hari ini sekali lagi saya mengajak Pak Setiawan dari IKDK untuk datang ke sini menyaksikan sendiri, karena Pak Setiawan waktu saya ceritakan tentang kondisi sasana ini, mereka tergerak. Yayasan IKDK kemudian berinisiatif untuk memberikan dukungan supaya latihannya tetap kontinu. Baik, sini ada Pak Setiawan. Pak Setiawan katanya mau terus membantu. Nah, apa yang Pak Setiawan akan berikan kepada Pak Yon dan teman-teman di sini sekarang ini? Ya, insya Allah nanti dalam bantuan yang berikutnya adalah peralatan seperti sepatu-sepatu yang sudah dikirim fotonya sebelumnya sudah hancur. Karena sepatunya ini khusus ya? Khusus itu memang untuk angkat besi khusus. Nah, di Indonesia juga belum ada yang bagus ya. Ini diberikan dulu sepatu, sepatu latihan. Wah, adik-adik ada sepatu baru untuk latihan ya. Ya, nanti jumlahnya diatur. Ini hari ini simbolik aja ya, Pak Setiawan. Nanti jumlahnya, ukurannya disesuaikan dengan yang ada sekarang ini. Kita berikan tepuk tangan untuk pelatih yang hebat ya. Tapi dengar-dengar Pak Yon katanya udah beli tanah, tapi nggak bisa bangun gitu. Wah, ini berat lagi nih bebannya. Memang di situ direncanakan mau dibangun sasana. Iya Pak. Luasnya berapa? Luasnya itu 8 kali 17 meter. Artinya lebih bagus, lebih lebar dari ini, lebih luas. Iya. Cuma nggak mampu membangunnya. Baru dipandasi Pak. Oh, fondasi udah. Itu duitnya dari mana itu? Kebetulan uang tabungan dari istri. Hah? Jadi saya pakai untuk. Mana istrinya? Ada istri nggak di sini? Ada. Wah, ini yang lebih hebat istrinya ini. Iya, luar biasa. Jadi ini saya kaget. Kenapa Anda mau mendukung suami? Padahal suami ini ngabis-ngabisin duit. Anda sendiri pasti butuh uang untuk keluarga. Ya, saya kalau walaupun lagi sedih, kalau melihat anak latihan aja bahagia. Di balik laki-laki hebat, ada perempuan hebat. Baik, terima kasih Bu. Boleh kita lihat tanahnya ya? Oke, kita lihat tanahnya ya. Jadi ini papan ya. Saat saya dan Pak Yon menuju lahan baru yang sudah disiapkan Pak Yon untuk sasana barunya, sebenarnya saya dan tim Kick Andy Hope sudah menyiapkan kejutan untuk Pak Yon dan anak-anak asuhannya di lahan baru tersebut. Kalau sasana yang betul itu apa? Tembok. Tapi harus ada udara juga kan ya? Jadi ini tinggi direncanain 4 meter, 3 meter tembok, yang 1 meter itu mungkin dari besi-besi, biar udaranya. Ini mimpinya Pak Yon ini ya, satu hari kelak ya. Jadi ngebayangin ya, ada rumahnya siapa tahu satu hari. Tapi hari ini sih saya juga bawa satu donatur. Iya. Ya. Donatur ini sama seperti Pak Setiawan. Waktu saya cerita, dia bilang mau nggak bantu, ada orang-orang hebat di Lampung. Terus mereka mau. Jadi ini saya panggil dari
teman-teman dari Kalbe Farma Extra Joss. Jadi ini, beliau ini datang dari Jakarta khusus untuk mewujudkan mimpinya Pak Yon. Supaya di tempat ini nanti ada tempat latihan yang lebih layak, ya. Nggak mewah, tapi layak. Nah, beliau mau memberikan sumbangan langsung. Baik Pak Yon, ini sebagai modal awal untuk pembangunan sasana angkat besi di Metro. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan impian Pak Yon dan para atlet di Metro. Dari Extra Joss. 100 juta. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pembangunan tempat latihan angkat besi segera terlaksana berkat bantuan Extra Joss. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Ini orang tuanya Triatno. Ini orang tua Triatno yang anaknya ikut saya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi, Terima kasih ya Allah. kenapa Ibu berterima kasih sama Pak Yon? Ya iyalah, ini anak yang didik anak saya masih ono ini dari kecil segini sampai anak saya sekarang di Kalimantan udah dapat jabatan, sekarang lagi Latnas Sikim, Pak. Latnas Sikim, dia lagi Sabar, tenang Bu. dan terharu lihat Pak Yono nanti bisa berhasil, mudah-mudahan. Amin. Aduh, senang sekali ini Pak Yon, lihat ya. Pak Yon juga bukan cuma membantu atlet-atletnya, tapi bagaimana orang tuanya juga bangga, terangkat martabatnya ya. Jadi hari ini mudah-mudahan ya keadaan lebih baik. Sekarang dengan bantuan Extra Joss sudah bisa dibuat sebuah tempat latihan yang lebih layak. Baik, jadi anak-anak semangat. Sekali lagi semangat. Kami melihat bahwa Sasana Metro ini sasana yang cukup membanggakan, kalaupun dengan sarana terbatas, dia mampu menghasilkan atlet-atlet yang luar biasa. Untuk itu kami terpanggil ingin membantu memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat latihan yang lebih layak. Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian Sosial Jakarta mempunyai misi membangun semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk sesama. Untuk itu kami tergerak untuk datang ke sini ke lokasi untuk survei dan alhamdulillah memberikan bantuan. Bantuan yang kami berikan adalah selain peralatan juga adalah untuk para atlet, untuk makannya sehari-hari, vitamin, dan peralatan-peralatan lainnya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri. Terharu, bangga, senang. Jadi impian saya selama ini terwujud, membangun sebuah sasana angkat besi yang layak. Itu aja. Bagimu negeri jiwa